Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selvia Okta Ramadhani dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa dengan judul Peran Mahasiswa dalam Menghidupkan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Kampus. Video ini mengangkat tema tentang bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga dihayati dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun dalam ruang digital. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian sosial. Pancasila menjadi fondasi utama dalam membentuk kepribadian tersebut. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan mengajak kita semua untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila sudah kita aktualisasikan dalam kehidupan sebagai mahasiswa. Nah, berikut adalah konsep nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak bagi seluruh warga negara, termasuk mahasiswa. Bagi mahasiswa, Pancasila bukan hanya sekedar materi kuliah atau hafalan 5 sila, tetapi merupakan nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam keseharian, baik di lingkungan kampus, pergaulan sosial, maupun dalam dunia digital. Pancasila mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang beriman, beretika, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa. Sebagai generasi muda dan calon pemimpin masa depan, mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai Pancasila. Kampus menjadi ruang belajar tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga untuk membentuk karakter, sikap toleransi, dan kepedulian sosial. Melalui interaksi dengan teman yang berasal dari berbagai latar belakang, mahasiswa belajar secara langsung makna persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan nyata. Pancasila juga menjadi landasan bagi mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dan digitalisasi. Arus informasi yang cepat dan beragam, pandangan yang berkembang di media sosial menuntut mahasiswa untuk berpikir kritis dan bijak. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi filter moral agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan jati diri bangsa, seperti intoleransi, kekerasan, atau sikap individualisme yang berlebihan. Dengan demikian, Pancasila bagi mahasiswa bukan hanya sebuah konsep normatif, tetapi sebuah kompas dalam menjalani kehidupan. Melalui pengamalan nilai-nilainya secara konsisten, mahasiswa diharapkan mampu tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan peduli terhadap sesama, serta siap berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa adalah proses mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara nyata dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari mahasiswa, baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun di ruang digital. Artinya, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep atau teori dalam pembelajaran,
tetapi benar-benar dijadikan pedoman hidup dalam berinteraksi dengan sesama, belajar, berorganisasi, dan berpartisipasi sebagai warga negara. Bagi mahasiswa, aktualisasi ini tampak dalam berbagai bentuk, seperti bersikap jujur dalam kegiatan akademik, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang, aktif dalam musyawarah dan kegiatan organisasi, serta peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, mahasiswa tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter yang beretika, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama serta masa depan bangsa. Selain itu, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang juga dapat terlihat dalam praktik musyawarah dan demokrasi di kalangan mahasiswa. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam rapat organisasi, pemilihan pengurus atau pengambilan keputusan kelompok, mahasiswa diajak untuk menyampaikan pandangan secara terbuka dan saling mendengarkan. Keputusan yang diambil melalui proses diskusi mencerminkan pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sisi lain, nilai-nilai keadilan sosial diwujudkan melalui kepedulian terhadap teman yang mengalami kesulitan, baik dalam bidang akademik maupun ekonomi. Misalnya, mahasiswa saling berbagi catatan kuliah, membantu memahami materi atau menggalang dana ketika ada teman yang membutuhkan bantuan. Sikap gotong royong dan empati ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan menjadi penghalang untuk saling mendukung, melainkan menjadi kekuatan dalam membangun lingkungan kampus yang inklusif, adil, dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa sangat penting karena mahasiswa menempati posisi strategis sebagai generasi muda, agen perubahan, dan calon pemimpin bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan untuk membentuk karakter, cara berpikir, dan sikap sosial mahasiswa di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks. Pertama, aktualisasi nilai Pancasila membantu membentuk karakter dan integritas mahasiswa. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam kegiatan akademik, seperti menghindari plagiarisme, mencontek, dan sikap tidak adil. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang berlandaskan moral dan etika. Kedua, penerapan nilai Pancasila berperan dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Lingkungan kampus merupakan miniatur masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Dengan mengamalkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan toleransi, mahasiswa dapat membangun hubungan yang saling menghormati, mencegah konflik, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inklusif. Ketiga, aktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi benteng menghadapi tantangan global dan era digital. Arus informasi yang cepat, budaya individualisme, serta pengaruh paham-paham yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa dapat memengaruhi cara berpikir mahasiswa. Nilai Pancasila membantu mahasiswa bersikap kritis, bijak dalam menggunakan media sosial, dan tetap berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, tetapi
juga kebutuhan untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara di masa depan. Secara garis besar, nilai-nilai Pancasila dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam membentuk sikap, perilaku, dan cara berpikir warga negara, khususnya mahasiswa, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap nilai tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam membangun karakter bangsa. Nah, berikut penjabaran lebih mendalam mengenai masing-masing nilai tersebut. Pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menekankan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber moral dan etika dalam kehidupan. Bagi mahasiswa, nilai ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga tercermin dalam sikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Ketika mahasiswa menghindari kecurangan dalam ujian, tidak melakukan plagiarisme, serta menepati komitmen dalam tugas kelompok, hal tersebut merupakan bentuk nyata dari pengalaman nilai ketuhanan. Selain itu, nilai ini juga mengajarkan pentingnya toleransi, yaitu sikap saling menghormati perbedaan keyakinan dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman di lingkungan kampus. Kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, setara, dan memiliki hak serta kewajiban yang harus dihormati. Dalam konteks mahasiswa, nilai ini diwujudkan melalui sikap empati, kepedulian sosial, dan perlakuan yang adil terhadap sesama. Mahasiswa diharapkan mampu menghargai perbedaan latar belakang sosial, ekonomi budaya, dan kemampuan akademik tanpa melakukan diskriminasi atau perundungan. Keterlibatan dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana, atau program pengabdian kepada masyarakat juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga secara emosional dan sosial sebagai pribadi yang beradab. Ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan menekankan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama, dan kondisi ini tercermin pula di lingkungan kampus. Bagi mahasiswa, nilai persatuan diwujudkan melalui sikap terbuka, saling menghargai, dan kemampuan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang perbedaan identitas. Dalam kegiatan akademik maupun organisasi, mahasiswa belajar mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok demi tujuan bersama. Selain itu, sikap kritis terhadap informasi yang berpotensi memecah belah, terutama di media sosial, juga merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga persatuan di era digital. Keempat, nilai kerakyatan atau demokrasi. Nilai kerakyatan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan kebijaksanaan. Di lingkungan kampus, nilai ini tercermin dalam kegiatan organisasi mahasiswa, diskusi kelas, dan forum-forum kemahasiswaan. Mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan pandangan secara santun, mendengarkan pendapatan orang lain, serta menerima keputusan bersama meskipun tidak selalu sejalan dengan keinginan pribadi.
Melalui proses ini, mahasiswa belajar tentang tanggung jawab, kedewasaan dalam berdemokrasi, dan pentingnya menghargai perbedaan pandangan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sehat. Kelima, nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial mengarah pada terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepedulian terhadap kondisi sesama. Dalam kehidupan mahasiswa, nilai ini diwujudkan melalui sikap adil dalam pergaulan, tidak memanfaatkan kelebihan diri untuk merugikan orang lain, serta membantu teman yang mengalami kesulitan. Contohnya, berbagi materi kuliah, membentuk kelompok belajar, atau mengusulkan program bantuan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Melalui pengamalan nilai keadilan sosial, mahasiswa berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, setara, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang. Dengan penjabaran ini, dapat dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat aplikatif dan relevan dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Ketika nilai-nilai tersebut dihayati dan dipraktikkan secara konsisten, Pancasila akan benar-benar hidup sebagai pedoman dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Kasus selanjutnya adalah kasus mahasiswa Udayana Timothy Anugrah Saputra Oktober 2025. Penemuan korban pada 15 Oktober 2025, Timothy Anugrah Saputra, seorang mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana di Denpasar, ditemukan terjatuh dari gedung kampus sekitar pagi hari dan mengalami luka parah. Ia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. IGNG Ngurah Denpasar, namun meninggal dunia akibat cedera yang dialami. Temuan awal menunjukkan bahwa Timothy diduga melompat dari lantai 4 gedung FISIP sebelum ditemukan tewas di area depan gedung. Polisi membuka penyelidikan untuk mengetahui apakah kejadian itu merupakan bunuh diri, kecelakaan, atau ada faktor lain yang memicunya. Berita kematian itu segera viral setelah beredar tangkapan layar percakapan grup chat beberapa mahasiswa yang dianggap mengejek dan merendahkan korban. Bahkan setelah Timothy telah meninggal, percakapan yang beredar itu memicu dugaan bahwa Timothy mengalami perundungan dari teman sekelas atau rekan mahasiswa. Hal ini menimbulkan reaksi publik yang luas dan emosional karena dianggap tidak menunjukkan empati. Pihak Universitas Udayana menyatakan bahwa pesan-pesan tersebut terjadi setelah kematian Timothy, bukan sebelum insiden. Kampus mengecam segala bentuk komentar yang tidak empatik dan menyatakan akan menindak tegas perilaku tersebut, termasuk melalui sanksi bagi mahasiswa yang terlibat percakapan tak pantas itu. Penyelidikan lanjutan polisi terus mendalami penyebab kematian Timothy dengan memeriksa saksi, termasuk teman sekelas, petugas kampus, dan petugas keamanan. Penyidik juga menghadapi kendala seperti CCTV yang rusak sehingga peristiwa itu tidak terekam secara utuh. Sampai titik tertentu, polisi belum menemukan bukti kuat bahwa bullyinglah penyebab langsung kejadian itu. Meskipun isu perundungan terus menjadi fokus perhatian publik dan media.
Universitas Udayana mengambil tindakan disipliner terhadap beberapa mahasiswa yang terlibat dalam percakapan grup. Misalnya, pencopotan jabatan di organisasi dan sanksi akademik lain. Sebagai respon terhadap dampak luas dari kasus ini serta kritik publik yang kuat. Kasus Timothy paling jelas mencerminkan pelanggaran terhadap sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena berkaitan langsung dengan hilangnya empati, penghormatan terhadap martabat manusia, dan sikap beradab. Selain itu, kasus ini juga berdampak pada sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kelima keadilan sosial karena menciptakan lingkungan kampus yang tidak harmonis dan tidak sepenuhnya adil bagi korban. Kasus yang kedua adalah kronologi tawuran mahasiswa di Tlogomas, Kota Malang, Desember 2025. Peristiwa tawuran terjadi pada Sabtu dini hari 27 Desember 2025 sekitar pukul 3 WIB di Jalan Telaga Warna Blok E, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tawuran ini melibatkan dua kelompok mahasiswa, masing-masing saling menyerang dengan membawa senjata tajam seperti parang serta melempar batu dalam bentrokan fisik yang berlangsung mendadak. Dalam bentrokan tersebut, seorang mahasiswa berinisial AKN, 23 asal Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam dan hantaman batu. Dua temannya, DKG dan OKB, juga asal NTT, mengalami cedera serius dan dirawat dalam kondisi kritis di rumah sakit. Warga yang berada di sekitar lokasi tidak berani keluar rumah karena suasana mencekam saat tawuran berlangsung. Banyak warga hanya melihat dari rumah masing-masing saat bentrokan terjadi. Pihak kepolisian dari Polsek Lowokwaru telah mengamankan lokasi, melakukan olah kejadian perkara, dan mulai mendalami penyelidikan kasus. Polisi masih meminta keterangan saksi serta menyelidiki penyebab konflik sehingga tawuran mahasiswa ini bisa terjadi. Insiden ini kembali memunculkan kekhawatiran publik, terutama karena Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan ribuan mahasiswa dari berbagai daerah, bahwa bentrokan antar pemuda atau antar mahasiswa dapat mencoreng citra lingkungan akademik jika tidak dicegah. Kasus tawuran mahasiswa di Tlogomas paling jelas merupakan pelanggaran terhadap sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, karena melibatkan kekerasan dan hilangnya nyawa.
Selain itu, kasus ini juga melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia, sila keempat musyawarah atau demokrasi, dan sila kelima keadilan sosial, karena menciptakan perpecahan, mengabaikan penyelesaian damai, dan menghilangkan rasa aman serta keadilan di lingkungan kampus. Tantangan aktualisasi Pancasila di era digital. Di era digital, mahasiswa dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi di media sosial, budaya individualisme. Oleh karena itu, mahasiswa harus menjadi pengguna media sosial yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi filter dalam menerima dan menyebarkan informasi. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan teknologi sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan positif, membangun dialog yang sehat, dan memperkuat persatuan bangsa. Refleksi kritis mahasiswa di era digital. Di era digital, mahasiswa memiliki peran ganda sebagai pelajar dan produsen informasi. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai positif, tetapi juga dapat menjadi alat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perpecahan. Refleksi kritis yang perlu dimiliki mahasiswa antara lain: apakah informasi yang saya bagikan sudah benar dan bermanfaat? Apakah pendapat yang saya sampaikan menghargai orang lain? Apakah tindakan saya di dunia digital mencerminkan nilai Pancasila? Nah, dengan refleksi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa merupakan proses berkelanjutan yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, baik akademik, sosial, organisasi, maupun digital. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan etika yang membentuk karakter mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Pesan dan ajakan, sebagai mahasiswa, mari kita mulai dari hal-hal kecil. Misalkan, bersikap jujur dalam belajar, menghargai perbedaan, aktif dalam musyawarah, peduli terhadap sesama, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Mari kita jadikan kampus sebagai ruang tumbuhnya generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.